Baik, ya, ini soalnya teman-teman. Bisa dilihat dengan jelas soalnya ya. Nah, ini soalnya. Jadi kita di sini akan menggunakan tool ya, Excel atau spreadsheet modeling dengan Excel ya. Dengan prosedur simulasi yang sama ya dengan yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, kita lihat dulu, perhatikan dulu dengan seksama soalnya ya, teman-teman. Jadi di sini ada satu perusahaan ya, pabrik ponsel. Oke. Berencana meluncurkan sebuah produk baru ya, ponsel seri baru lah gitu. Kemudian dia membeli komponen dari supplier untuk merakit dari si ponsel tersebut ya di sini. Nah, di dalam fasilitas manufakturnya tersebut ya. Nah, untuk biaya tetap atau fixed cost ya untuk produksi ponsel tersebut nilainya adalah sebesar 1 miliar di sini ya, 1 miliar. Nah, kemudian harga jual dari ponsel baru tersebut ya di sini sifatnya fixed price ya, 2,5 juta ya. Untuk di case ini kita gunakan dulu fixed price gitu ya. Boleh jadi nanti kita modifikasi menjadi apa namanya, tidak fixed price ya. Bisa jadi berdistribusi dia. Nah, kemudian permintaan probabilistik. Nah, di sini sudah disebutkan ya, permintaan bersifat probabilistik di sini. Ya, diharapkan tersebar mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 2.000 unit ya, dan standar deviasinya 300 unit ponsel. Jadi di sini kita sudah bisa melihat ya variabel mana yang bersifat probabilistik, sehingga sistem yang akan kita modelkan ini adalah sistem probabilistik ya. Baik. Kemudian ada variabel biaya lain. Nah, di sini ada biaya material langsung atau direct material cost ya. Jadi masuk ke variabel cost ya, teman-teman. Nah, ini untuk nilai per unitnya itu berdistribusi secara uniform. Sekali lagi berarti di sini variabel probabilistik ya. Dengan nilai minimum Rp600.000 maksudnya ya, dan maksimum Rp900.000 gitu. Itu biaya material langsung. Nah, berdasarkan hasil time study ya, untuk biaya pengerjaan langsung direct labor cost per unit, nah didapatkan data sebagai berikut nih yang ada di tabel ya, teman-teman, DLC-nya. Direct labor cost per unit. Nah, di sini dia berdistribusi probabilitas ya. Jadi ada 4 nilai yang mungkin ya dari si direct labor cost ini. Bisa 500.000, probabilitasnya sebesar 15% atau 0,15 ya. 550.000 sebesar 25%. 600.000 sebesar 35%, 650.000 sebesar 25% ya. Berarti terlihat di sini DLC yang paling besar nilai kemungkinannya adalah yang bernilai 600.000 gitu ya. Nah, di sini ada request ya dari soal ini, simulasikan 100 kali percobaan dan hitung keuntungan rata-rata gitu ya. Jadi kita diminta untuk membuat model simulasi dengan Excel ini ya, dengan trial sebanyak 100 kali, dan untuk mengetahui tingkat keuntungan rata-ratanya berapa gitu ya. Nanti kita bisa lebih jauh kembangkan. Kalau misalnya ini kan lebih ke evaluatif berarti ya, simulasinya lebih ke tujuannya evaluatif. Tapi kalau ingin prediktif, bisa nggak modelnya kita gunakan sebagai model prediktif? Kita ingin mengetahui atau meramalkan gitu ya, tingkat keuntungan rata-rata tertentu, ya, probabilitas dari sebuah nilai profit misalnya gitu ya. Nah, bisa nanti kita kembangkan ya. Baik. Oke, teman-teman ya. Jadi prosedurnya, langkah-langkahnya kurang lebih sama dengan yang kemarin yang kita menggunakan tool solver di situ ya. Ada 6 langkahnya.
Jadi kita mulai saja ya. Kita mulai saja nih untuk membuat model spreadsheet atau model Excel dari sistem ini, yaitu perhitungan keuntungan rata-rata ya. Baik. Ya, kita buat dulu prosedurnya, tahapannya. Yang pertama kita rencanakan dulu ya, rencanakan studi simulasi ya. Kurang lebih sama dengan tahapan yang sebelumnya. Ini Anda bisa copy. Tujuannya apa? Tujuannya ya, tujuannya adalah untuk ya mengetahui atau menghitung ya, menghitung keuntungan rata-rata. Nah, itu sederhana ya. Kalau Anda mau tambahkan lagi nanti meramalkan boleh gitu ya. Nah, misalnya ya kalau nanti mau dikembangkan, meramalkan tingkat keuntungan rata-rata misalnya gitu bisa. Ya. Nah, kemudian tahap yang kedua ya, setelah rencanakan studi simulasi ini, Anda juga tahu sekarang ya tujuannya apa nih? Anda membuat simulasi ini untuk apa gitu. Ya, kemudian Anda apa? Definisikan sistemnya ya. Terutama sekali identifikasi variabelnya. Jadi Anda memahami karakteristik dari si sistem ini. Ya. Jadi misalnya di sini Anda tahu bahwa jenis sistemnya ya, di sini adalah sistem namanya probabilistik ya. Nah, kenapa probabilistik? Probabilistik. Kenapa probabilistik? Diskrit juga misalnya gitu ya. Nah, kalau mau disebut dinamis kayaknya enggak ya, karena dia tidak melibatkan elemen waktu nih ya. Gitu. Nah, ini kenapa disebut sistem probabilistik ya, teman-teman mungkin ingat ya. Jika di dalam suatu sistem tersebut ada komponen sistemnya atau variabelnya, sekurang-kurangnya satu saja variabelnya yang bersifat probabilistik, maka sistem itu menjadi probabilistik, ya enggak? Nanti kita lihat, kita buktikan ya. Baik, kemudian asumsi, kita bisa buat asumsi nanti ya. Kalau diperlukan, asumsi bisa kita buat di situ. Kemudian variabel yang terlibat apa saja, parameternya apa saja gitu ya. Nah, contoh di sini variabelnya apa saja ya? Kalau kita lihat dari soal, sebentar ya. Nah, kita lihat nih variabelnya apa saja. Karena ini adalah untuk menghitung keuntungan rata-rata, maka variabel yang terlibat ya berdasarkan yang ada di soal. Yang pertama muncul apa nih di situ? Yang pertama muncul adalah biaya tetap, ya enggak? Nah, fixed cost. Kita masukkan aja di situ ada fixed cost ya, biaya tetap. Kemudian apalagi? Harga jual ya. Nah, 2,5 juta harga jual, price gitu ya. Kemudian apalagi? Apalagi teman-teman, setelah harga jual, permintaan ya. Permintaan atau demand atau quantity. Nah, di situ variabelnya. Demand atau quantity. Ya. Nah, kemudian setelah itu apalagi biaya ya. Nah, biaya material atau DMC lah kita singkatnya, DMC dan DLC di situ ya. Nah, ada DMC, ada DLC, ya kan? Nah, kemudian kalau bicara parameter ya, parameternya kita masukkan boleh. Parameternya berarti kan di sini keuntungan ya, profit atau keuntungan. Ini akan menjadi ukuran ya, ukuran dari suatu karakteristik dari suatu sistem yang akan kita analisis ini di sini ya, profitnya ini parameternya. Baik.
Nah, ini untuk sementara cukup dulu. Kita ke tahapan berikutnya. Yang ketiga apa? Seperti yang sudah dibuat di sebelumnya ya, tahapannya bangun model ya. Nah, bangun model teman-teman di sini. Ya. Jadi bangun model bagaimana kita bisa mengubah ya, mengkonversi dari soal cerita naratif seperti ini ya menjadi model matematis ya. Kenapa model matematis? Karena persoalan ini persoalan yang bisa diselesaikan dengan pendekatan komputasi numerik ya. Jadi kita modelkan dulu dalam bentuk model matematis. Jadi yang pertama kita buat dulu model matematisnya nih. Bahkan sebagian analitis nih, ada rumusnya gitu. Model matematis kita buat di sini. Ya. Baik. Nah, parameter yang kita cari kan profit ya, teman-teman. Jadi kalau di yang kemarin kan Z ya, fungsi tujuan tuh di sini tuh ada Z. Nah, di sini ya. Ada fungsi tujuan, ada Z. Nah, di sini kita model matematisnya fungsi tujuannya adalah profit ya enggak? Kita mencari nilai si profit. Jadi di sini kita bisa tuliskan profit ya. Sama dengan gimana? Rumusnya. Berarti kan analitis nih kita ya karena rumus nih. Profit sama dengan umumnya, logikanya atau rumus umumnya adalah revenue dikurangi cost ya. Revenue dikurangi cost gitu. Revenue dikurangi dengan cost atau pendapatan dikurangi biaya gitu ya. Karena bisa tambahkan jadi total revenue, total cost boleh ya. Ini sama aja nih mau tambahkan total revenue gitu ya. Dikurangi total cost. Bisa begitu. Baik ya. Nah, ini sebetulnya model teman-teman. Ini model formula itu, rumus itu model ya sebenarnya. Dia model abstrak ya, model abstrak untuk mengkonseptualisasi dari sistem nyata nih. Kita ingin mengetahui profit itu gimana ya model abstraknya. Ini kita buat nih model matematis ini model abstrak ya sebetulnya, konseptual. Muncullah di sini ya enggak? Logika kita menerimanya. Oh iya benar. Profit didapat dari total revenue dikurangi total cost gitu. Nah, selanjutnya ini kita uraikan lagi ya. Total revenue ini kita uraikan. Dapatnya dari mana total revenue? Dapatnya dari perkalian dua variabel di situ ya. Antara apa? Price dengan demand atau quantity. Jadi kita bisa uraikan revenue itu didapat dari price ya. Price nih dikalikan dengan demand atau quantity ya. Quantity sold lah yang terjual. Gitu ya. Nah, di situ. Nah, kemudian total cost juga itu adalah kalau diuraikan lagi, kalau kita lihat dari atas variabel ada fixed cost, ada yang sifatnya variable cost. Jadi kita bisa tambahkan di situ uraikan fixed cost ya ditambah dengan atau kurangkan aja ya, kurangkan dengan variable cost. Nah, gitu ya. Ini masih bisa diuraikan lagi enggak? Ya. Misalnya variable cost-nya menjadi direct material cost dikurangi dengan direct labor cost gitu ya. Udah. Kita sudah dapat model matematis ya dalam bentuk formula untuk menghitung profit. Itu. Ini kan soal masih sederhana sama ya kayak yang sebelumnya pun ini saya buat sederhana cuma dua variabel. Intinya adalah kemampuan teman-teman di dalam membuat model ya. Nah, ini Anda sebagai modeler ya bagaimana bisa membuat suatu model yang valid dan verified gitu ya. Baik. Anda sudah buat model matematisnya. Nah, sekarang Anda ubah ya dari model matematis ini ke model Excel-nya, model spreadsheet-nya ya.
Di bagian keduanya 3B-nya adalah model Excel-nya, gitu ya, atau spreadsheet-nya, gitu. Ya, baik. Nah, disinilah kemampuan imajinatif ya, kreativitas kita dilatih ya, ketika membuat model Excel-nya, gitu ya, dan juga menggunakan fungsi-fungsi Excel yang berguna ya di dalam problem solving gitu. Baik ya. Nah, ini caranya bagaimana? Ya, bisa banyak caranya, tapi kalau saya buat pakai logika sekuensial aja ya dari model matematis yang di atas ini nih. Ya. Karena yang saya cari ada profit, ya biasanya yang dicari itu ada di ujung sebelah kanan. Jadi profit itu saya taruh paling kanan aja dulu gitu ya. Profit di kanan nanti. Nah, yang sebelah kiri, mulai dari sebelah kiri ini, mulai adalah apa? Dari price ini nih. Ya, tetapi di kolom paling kiri, kita masukkan dulu apa percobaannya atau replikasinya gitu ya. Karena ini simulasi, kita akan mencoba beberapa kali kan. Trial atau ya gitu, replication lah gitu ya. Ini kita tulis gitu. Jadi di sini asumsinya kita mencoba dulu beberapa kali, kan yang diminta 100 kali ya teman-teman di soal ini, 100 kali percobaan atau trial. Jadi di sini kita buat ini sebelah kiri aja deh biar sempit. Nah pas ya. Jadi trial, rep yang ke-1, kemudian yang kedua gitu ya, yang ketiga, terus sampai 100 gitu. Kita buat dulu 5 aja dulu ya, nanti baru kita di drag nanti untuk sampai ke 100 gitu. Oke. Baik ya teman-teman. Nah, jadi percobaan pertama kita akan menghitung profitnya berapa gitu ya. Nah, nanti urutannya adalah karena profit saya mau taruh di ujung paling kanan, nilai akhir gitu ya. Maka di sini yang sebelah kiri pertama adalah saya tuliskan dulu price ya. Price-nya gitu. Ya, price-nya, kemudian quantity masukkan tuh. Jadi semua variabel itu masuk ke kolom ya. Price, quantity, kemudian fixed cost gitu. Kemudian apa? Direct material cost, kemudian direct labor cost ya. Dan baru terakhir profit ya, yang jadi parameter nih akan kita cari nilainya gitu. Ya. Jadi yang LHS-nya, left hand side-nya profit tadi pindah jadi RHS, mirip kayak yang di solver nih. Waktu kemarin ya, yang LHS-nya yang sebelah kiri ini Z ya. Ketika dibuat model Excel-nya, dia menjadi di sebelah kanan ya, Z-nya tuh di sini. Jadi RHS, right hand side ya, gitu. Kurang lebih sama lah pendekatannya. Jadi yang LHS pindah jadi RHS gitu. Ya. Baik, kemudian selanjutnya teman-teman bisa masukkan ya nilai-nilainya, tetapi untuk sementara ini kita lihat dulu dari sisi formulanya atau cara untuk mendapatkan nilai dari si variabel-variabel ini ya. Kalau price, kita lihat nih teman-teman di sini, price itu dari soal ternyata apa? Bersifat deterministik nih, harganya 2,5 juta. Jadi ada variabel yang sifatnya deterministik, ada yang probabilistik. Ya. Oke, nanti kita tandai ya bedanya. Jadi kalau price dia deterministik, kita biarkan aja nggak ditandai. Kemudian quantity atau demand. Nah, di situ disebutkan permintaan probabilistik. Ya, teman-teman. Berarti dia bersifat probabilistik, kita tandai ya. Kita kasih warna yang berbeda. Di situ misalnya saya kasih warna yang hijau ini ya. Jadi ini variabel probabilistik. Ya, penanda bahwa sistem ini pun atau model ini pun adalah model
probabilistik ya. Nah, kemudian fixed cost, namanya fixed cost fix ya, berarti dia deterministik ya, jadi kita nggak tandai. Kemudian ada direct material cost, DMC. Dia ternyata tersebar, berdistribusi ini secara uniform, berarti dia probabilistik ya. Kita tandai yang sama nih. Ya, variabel probabilistik. Kemudian DMC, direct material cost. Ya, dia juga, tadi DMC ya. Oke, sekarang DLC, maaf. DLC itu berdistribusi probabilitas. Ya, berarti dia pun adalah jenis variabel probabilistik ya, gitu. Oke, jadi kita tahu mana yang deterministik, mana yang probabilistik. Tujuannya apa, teman-teman? Untuk yang deterministik kan nilainya tetap ya, tidak berubah nih. Kita tidak akan menggunakan random number ya gitu. Tapi untuk yang probabilistik nanti kita butuh menggunakan random number. Jadi kita harus generate random number atau angka acak ya, atau bilangan acak yang mewakili suatu kejadian probabilistik, suatu kejadian yang mungkin ya. Jadi discrete event simulation mungkin teman-teman sudah tahu ya teorinya ya, DES ya. Jadi ada suatu kejadian yang bersifat probabilistik ya. Nah, itu kalau di di simulasi kejadian diskrit itu kita bisa menggunakan random number sebagai representasi dari kejadian probabilistik tadi gitu ya. Atau random gitu ya. Kejadian yang acak gitu. Baik, jadi price kita masukkan teman-teman di sini. Saya supaya nanti saya kasih space dulu sebentar ya. Price itu di sini saya masukkan nilainya supaya nanti tinggal ngambil aja dari situ ya. Price sama dengan berapa di soal? 2,5 juta. Nah, kita masukkan 2,5 juta di situ. Nah, karena di sini dimensinya belum muncul ya, dia kan currency. Jadi kita munculkan currency di sini. Ini ketutup sama. Oke. Oke, currency ya. Nah, currency. 2,5 juta ya. Kemudian nah di sini kita bisa masukkan ya. Karena kita masukkan di sini 5, jadi kita copy aja teman-teman ya. Kita copy. Kita masukkan di situ nilainya 2,5 juta currency juga. Atau kalau supaya nanti kita ganti-ganti ya bisa berubah. Jadi ini disamain aja ya sama dengan ini gitu. Nah, gitu. Ini coba saya kunci. Nah, kan, oke ya. Jadi nanti kalau ini saya ganti nilainya kita modifikasi, maka akan berubah semua ya harusnya ya. Nah, ya berubah semua ya. Oke. Baik. Nah, kemudian setelah itu ke quantity. Nah, quantity ini teman-teman karena dia bersifat probabilistik ya, dia berdistribusi normal nih, maka kita di sini baru kita membutuhkan random number sekaligus fungsi Excel yang lain ya untuk bisa menghasilkan suatu nilai dalam distribusi normal. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan ya. Itu ada yang namanya fungsi apa? Norm inverse ya. Jadi di sini di quantity ini contoh ya, saya akan memasukkan fungsi norm inverse. Nah, di sini ya. Lihat. Dia fungsinya adalah untuk mengembalikan suatu nilai ya dalam distribusi normal berdasarkan rata-rata dan standar deviasinya gitu ya.
akan meng-create nilai suatu X ya di dalam distribusi normal. Baik. Nah, di sini ada parameter di situ probability itu. Masukkan probability-nya berapa? Ya. Nah, probability-nya kita kan nggak ada nih di sini ya, nggak ada datanya nih. Nah, makanya kita butuh random number. Random number itu nilai di antara 0 sampai 1 kan ya, teman-teman ya, probabilitas. Nilai kemungkinan dari 0 sampai 1. Ya. Jadi nanti si norm inverse ini, fungsi norm inverse ini akan memanggil ya suatu nilai distribusi normal ya. Nilainya berapa? Nah, itu tergantung dari si probability-nya. Probability-nya kita gunakan random number di sini. Ada fungsi random number tuh, rand. Pakai rand ya, random. Ya, kita masukkan itu parameter pertama. Ya. Nah, kemudian min-nya ada di soal ya, min-nya rata-ratanya. Min-nya rata-ratanya berapa, teman-teman? 2000 ya. 2000 unit berarti. Jadi kita bisa masukkan 2000 unit di situ. Nah, standar deviasinya berapa? Standar deviasinya 300 ponsel, 300 unit. Ya. Jadi kita masukkan di sini 300. Maaf ya. Agak batuk nih. Oke. Nah, lihat ya di situ tuh. Ini karena nilai di belakang komanya terlalu besar ya kita buang aja ya karena dia discrete ya. Discrete tuh. Jadi unit ponsel. Jadi nggak mungkin desimal nilainya ya. Nah, kita hilangkan nilai komanya gitu. Nah, jadi cara bacanya teman-teman gimana nih nilai 1863 ini valid nggak? Kalau kita lihat validasi inputnya. Ini nilai ini valid nggak 1863 ini? Kalau saya klaim ini valid, kira-kira alasannya apa ya teman-teman? Kenapa ini nilainya valid? Ini kalau saya pencet F9, nih dia berubah-ubah nilainya tuh. Karena dia kan pakai random number. Tuh. Ini valid nggak kira-kira nilainya? Enggak, Pak. Kenapa nggak valid? Soalnya masih pakai random number. Loh, iya justru karena kita kan ini kan probabilistik ya. Variabelnya probabilistik. Artinya kita nggak bisa memastikan, nggak deterministik nih nilainya berapa. Jadi dia akan berubah-ubah berdasarkan suatu probabilitasnya. Ya, jadi ini saya klaim valid kenapa? Karena kan tadi standar min-nya kan 2000 ya, standar deviasinya kan 300. Jadi nilainya itu antara 2000 plus minus 300 ya. Kurang lebih seperti itulah ya secara gampangnya gitu. Ya. Jadi ini kisaran nilainya di situ, teman-teman ya. Paham ya? Jadi dia berdistribusi normal. Paham ya? Beberapa terus. Ya nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi ini adalah nilai probabilistik ya, bersifat kemungkinan ya untuk si demand atau kuantitas itu. Oke? Paham ya sejauh ini ya? Teman-teman bisa juga menggunakan fitur data statistik atau data analisis statistik ya yang di sini nih. Tapi nanti nggak berubah-ubah. Nilainya dia memunculkan satu aja. Kalau di F9 tuh gitu dia nggak berubah-ubah tuh. Ya, kalau pakai yang data stat ya. Nah, baik. Jadi kalau ini saya tarik ke bawah, hari ini harus dikunci dulu nggak? Norm, oh nggak usah. Oh ini saya tarik ke bawah bisa tuh ya. Nih. Tuh. Jadi untuk yang trial pertama, kuantitasnya ada 2026, yang kedua 2042 ya untuk si kuantitasnya. Ini berubah-ubah terus nih kalau dipencet F9 tuh berubah-ubah terus nilainya ya. Gitu. Nah, di sini mungkin aspek dinamisnya tetapi tidak dalam arti dinamis ada elemen waktu bukan ya.
Dinamis di sini karena variabel probabilistiknya. Dia berubah-ubah nilainya karena peluangnya berubah-ubah juga gitu. Baik, sekarang untuk ke fixed cost, teman-teman. Nah, fixed cost ini dia deterministik. Jadi di sini saya bisa masukkan yang deterministik di sini ya, sama dengan nilainya berapa yang deterministik, fixed cost 1 miliar. Nah, saya masukkan di sini 1 miliar. Ya, 1 juta ini ya. Tuh 23. Oke, 1 miliar. Jadi ini bisa saya isi begitu ya, kemudian dikunci supaya bisa di drag. Nah, ini tarik ke bawah. Nah, sama semua ya. Jadi nilainya adalah 1 miliar untuk fixed cost. Oke. Nah, kemudian untuk direct material cost atau DMC. Ya, teman-teman. Ini sama nih, ini variabel probabilistik. Ya. Nah, dia jenis distribusinya apa nih? Distribusi datanya untuk DMC. Ternyata dia berdistribusi apa? Uniform. Ada minimum 600.000, maksimum 900.000. Ya, jadi Anda bisa gunakan fungsi Excel yang lain di situ untuk memunculkan nilai DMC-nya. Ya. Nah, itu apa DMC-nya? Berarti distribusi uniform. Nah, pakai random between namanya, random between. Anda masukkan parameternya. Tadi kan nilainya berkisar antara 600 sampai 900.000. Berarti bottom-nya 600.000 di situ ya. Top-nya 900.000 gitu. Ya, udah, ya, ntar. Nah, ini akan ini pun sama berubah-ubah terus ya. Kalau saya tarik ke bawah, tuh nilainya. Nah, ini karena dia rupiah ya, direct biaya kan. Oh, ini masih per unit teman-teman ya, per produk. Nah, ini jangan sampai lupa nih kita nih sebagai modeler, kita harus jeli. Ini ternyata masih per unit ya nilainya. Jadi sebentar ini dibikin dulu currency ya. Tapi ini pun masih per unit, belum dikalikan dengan quantity, ya enggak? Nah, jadi ini saya kasih apa langsung aja ya dikalikan ya di situ ya. Maksudnya biar teman-teman paham nih. Jadi saya bikin satu lagi kolom. Ini keterangannya DMC per unit ya atau per produk. Nah, ini dia DMC-nya nih. Paham ya? Kalau yang ini nanti dikalikan dengan apa? Teman-teman? DMC-nya. Ya. Kalau yang ini nanti dapatnya dari mana? Coba saya ingin tahu teman-teman apakah menyimak. Takutnya nggak jelas juga nih penjelasan saya. Didapat dari mana DMC yang ini? Halo? Dikali quantity bukan, Pak? Ya, quantity digimanain? DMC per unitnya dikali quantity bukan? Iya, betul ya. Jadi ini sama dengan nilai DMC per unit ini dikalikan dengan quantity di sini. Begitu ya. Ini bisa di drag ya langsung ya. Bisa. Tuh. Udah. Anda dapat nilai DMC-nya. Nah, kemudian kita ke DLC. Direct labor cost ya. Direct labor cost ini didapat dari mana, teman-teman? Nah, dia berdistribusi apa nih di atas? Wah, berdistribusi probabilitas ya. Jadi kita bisa
cari nih, bagaimana bisa memunculkan yang seperti ini di sini gitu ya. Jadi ini kita sama halnya karena di sini penjelasannya adalah per unit ya. Jadi di sini pun keterangannya adalah per unit dulu nih ya. Per unit. Baik, jadi nanti di sini saya tambahkan satu lagi kolom baru di LC gitu. Ya. Ini saya kasih warna kuning aja nilai. Oke.